Tadi saya tertarik pakai yang baju kuning. Yang masih bujangan-bujangan mana ya sih? Nah, udah. Kamu kalau cari jodoh, ini dari yang berapa? Udah nyontek kali ya? Biasanya kan kalau di sana apa cari dojo bahasa apa? Kan bibit, bobot, bebet. Itu zaman dulu, ya. Zamannya Pak Ageng, bukan zaman saya. Ya. Kalau sekarang cek dulu jenis kelaminnya lah. Aduh. Harus steril ya, kakak juga soalnya. Ya teman-teman, saya sebetulnya tadi pertama agak kecewa juga waktu disebutkan Pak Prampos tangannya gede, gitu kan, banyak. Saya disebutkan kok biasa-biasa aja. Ya. Oke, kasih Dimas, ya Pak. Tadi waktu pertama itu MC-nya bilang saya PLTK Kanwil. PLTK Kanwil loh, bayar. Ya. Terus tadi malam saya ke Hotel Royal Tulip ya. Dulu kan kita pernah ke sana ya. Kebetulan para direktur sama Pak Dirjen sama salah satu lainnya sedang ada di sana, sedang retreat ya. Terus saya penasaran kenapa kok saya jadi PLT gitu ya. Saya tanya sama Bu Retno, Bu Retno kabar apa ya? Kabar Korganta ya. Bu Retno kan ceritakan kenapa saya di ini gitu ya. Sebenarnya bukan saya ceritanya eselon 3 lah. Jadi minta sebetulnya udah mepet waktu. Bu Retno nanya sama Pak Dirjen, kenapa Pak Dirjen siapa yang mau jadi PLH atau PLT di Kanwil Jabar 3 ya. Nah terus Pak Dirjen masih belum ini juga gitu kan, sampai last minute udah deh tunjuk aja salah satu eselon 3 di Kanwil Jabar 3 gitu ya. Akhirnya terus kenapa Pak begitu? Udahlah, kata Pak Dirjen, aku mau nyari wangsit dulu gitu kan. Kata Pak Dirjen tuh, ya kata Pak Dirjen mau nyari wangsit dulu. Nah terus saya dengar kan, saya pikir pangsit gitu kan. Sebetulnya jadi biar cepet-cepet dicarikan ininya apa namanya yang definitifnya gitu ya, biar saya karena ternyata nggak enak juga jadi PLTK Kanwil ya. Tunjangan nggak dapat tapi kerjaannya kerjaan Kanwil. Tadi saya kirim pangsit. kata Bu siapa? Kata Bu Retno, Pak Budi bukan pangsit, wangsit. Tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan dengan dikirim pangsit cepat keluar yang definitif. Jadi saya nggak lama-lama jadi PLT ya. Ya teman-teman, saya mau nyapa dulu ini siapa? Umi Elvi ya? Umi Elvi. Yang lain boleh dibohongi ya. Kalau saya tahu kenapa Umi Elvi telat. Ya. Udah keramas kan? Kalau Umi Elvi ini kan seneng Arab. Pasti dia mampir dulu ke Empang. Jadi agak terlambat kan. Gitu ya? Iya, banyak saudara Pak. Oh, banyak saudara. Oke teman-teman sekalian, saya tadi baca itu sedikit, sebagian ya. Baru 3 baca aja saya sudah berkaca-kaca. Ternyata oke juga itu ya komennya tentang saya gitu.
Saya nggak nyangka juga itu. Mudah-mudahan itu tulus dari lubuk hati ya. Jadi nanti saya minta izin itu nanti tolong di itu ya, di compile kompilasi abad saya, kasih jilid yang bagus ya. Nah, kasih jilid yang bagus nanti kasih ke saya. Tapi kalau kado yang lain tetap ya, jangan cuma ini doang. Karena permintaan panitia udah saya penuhi Pak Albert ya. Makanya saya suruh ngomong di sini agak lama gitu kan. Oke teman-teman sekalian, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih 3 tahun yang luar biasa dengan teman-teman ya. Saya juga benar-benar berasa benar-benar bisa menikmati masa-masa kerja itu dekat dengan rumah gitu ya. Yang biasanya waktu di Jakarta kan pulang berangkat nggak lihat matahari, pulang nggak melihat matahari ya. Paling yang diskonan aja kalau lihat di situ matahari diskon tiap malam juga bisa kita pulang lihat. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin yang sifatnya sebetulnya umum aja ya. Yang pertama mungkin tadi ucapan terima kasih, yang kedua permohonan maaf barangkali saya belum bisa mengajak teman-teman ke pencapaian yang kita harapkan lah ya. Tapi setidak-tidaknya mudah-mudahan kita sudah berusaha ya, sudah ikhtiar semaksimal mungkin dan kita lakukan dengan kebersamaan dengan tanpa meninggalkan cerita yang bisa mencederai kita sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Pak Albert ini tidak saya kenal ya. Dari zaman saya Pak Albert ini ya, Pak Albert saya jadi kasih Pak Albert AR ya waktu itu ya. Jadi Pak Albert ini luar biasa. Luar biasanya apa? Bisa memindahkan saya ke tempat yang lebih tinggi. Jadi jangan bukan mendongkel saya, tapi memang memindahkan saya ke tempat yang lebih tinggi kan. Sekarang saya nggak tenang gitu kan. Jadi luar biasa. Terima kasih Pak Albert. Ya. Pak Albert saya kira juga hampir mirip-mirip saya lah, cool gitu ya. Namanya nggak terlalu bergejolak gitu ya. Biasa-biasa aja gitu. Tapi insya Allah leadershipnya Pak Albert juga luar biasa ya. Sampai pada pencapaian ini saya kira mungkin pasti karena prestasi beliau dari sisi manajerial, dari sisi leadership itu sudah teruji lah ya. Tapi beliau tetap batak, jangan yang harus diingat dia tetap batak. Artinya jangan terlalu disamakan dengan saya. Kalau saya kan lembut, itu memang lembut. Ya. Kalau Pak Albert dia lembut tetap batak. Nanti intern dalam pengertian bahwa ketegasan pasti lebih muncul dari Pak Albert gitu ya. Dan itu yang kami harapkan Pak. Saya lihat sekarang juga kan saya nggak nyangka nih kalau teman-teman ini gila juga gitu ya. Kalau teman-teman bisa segila ini dalam bekerja ya, penggalian potensi segala macam, insya Allah bukan sesuatu yang mustahil. Tahun ini kita bisa mencapai target, ya, apalagi Pak Albert. Dan alhamdulillah sekarang kita sampai berapa? Pertama Bogor 35an ya, 35%. Nah ini saya kira insya Allah Pak Albert, teman-teman ya saya minta mendukung penuh seperti juga waktu dengan saya ya. All out ya, ini kesempatan yang luar biasa barangkali. Mudah-mudahan terus saya juga sekarang lagi PLT, jadi saya juga nanti Pak Albert mengalokasikan target ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian ya, insya Allah dengan Pak Albert KPP Pratama Bogor lebih berprestasi lah ya. Pak Albert juga orang Bogor ya, lama di Bogor, tapi lahir nggak di Bogor ya Pak ya? Nah,
lahirnya di Jogja. Pantesan ya, Jogja dengan Sunda, apa dulu pasti kelembutannya akan lebih terlihat lagi. Ya. Teman-teman, saya juga pengen pesan barangkali pertama, jangan lupa sholat, ya. Satu. Yang kedua, teman-teman, ini kan udah tahun kedua nih, pandemi ya. Sekian banyak teman-teman kita yang di sana tidak bisa berlebaran bersama keluarga. Sementara kita yang di sini, alhamdulillah ya. Walaupun barangkali siapa? Mas Ali. Tapi saya tanya sama itu, katanya kamu kabur juga ya ke sana ya? Lebaran di sini, lebaran di sana? Lebaran di mana? Kamu? Tapi kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Ya, jadi artinya syukuri bahwa keberadaan kalian di sini ini sesuatu yang luar biasa. Ya, bagaimana caranya saya selalu berulang-ulang sampaikan, kerjalah yang benar. Ya, jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Itulah bukti syukur. Ya, kemudian yaitu tadi jaga marwah DJP. Ya, jangan sampai dari sekian 35.000 berapa 36.000 sekarang pegawai. Teman-teman menjadi salah satu pengkhianat DJP ya. Nah, saya berharap tidak akan kejadian seperti itu, tapi teman-teman memang bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan tetap menjaga integritas yang luar biasa. Ya, ya itulah buktinya syukur gitu loh. Ya, yang kemudian yang kedua, untuk teman-teman anak-anak yang teman-teman yang masih muda-muda nih, ya, kesempatan teman-teman di sini tuh manfaatkan betul gitu ya. Ini sekarang kan roda organisasi terus berputar, reorganisasi udah mulai jalan. Jangan-jangan nanti ini sekarang kan udah mulai mutasi itu udah per eselon 1 kan, ya, udah per eselon 1. Jadi bisa dari DJP bisa ke bea cukai, bisa ke anggaran. Kita bicara bea cukai itu bukan hanya di kabupaten, lebih ke pelosok lagi. Nah, selama di sini mumpung ada kesempatan, jangan malas untuk belajar. Ada kesempatan sekolah lagi, ya. Itu pesan saya. Yang terakhir barangkali sekali lagi teman-teman sekalian ya, tantangan ke depan semakin berat ya, tentu saja membutuhkan juga komitmen kita ya untuk terus mengembangkan diri, inovasi segala macam ya. Persaingan di antara internal juga sudah semakin ini, kemudian juga untuk tantangan target juga semakin berat ya, kita diharapkan menjadi tulang punggung. Walaupun ya kita bisa rasakan sendiri sekarang THR kemarin keluar sendirian, gak ada temennya. Sekarang gaji keluar sudah 13 juga sendirian juga, gitu kan. Tapi nggak ada masalah ya. Itu tadi, kalau selama kita selalu bersyukur, ngeliat ke yang lain yang lebih ini dari kita, lebih susah dari kita, insya Allah kita tetap akan menjadi orang yang pandai bersyukur dan bisa menjalankan amanah dengan baik. Saya percaya teman-teman bisa lakukan itu, bisa mendukung Pak Albert untuk kinerja KPP Pertama Bogor yang lebih baik. Saya juga mohon doa di tempat yang baru saya bisa menjalankan tugas yang diberikan oleh di Kanwil terutama ya, yang barangkali juga ini sesuatu yang baru. Saya dulu pernah di beberapa bidang, tapi kalau di P2IP ya baru sekarang ini gitu ya. Bicara penagihan mungkin saya nggak begitu masih agak memahami gitu lah ya. Dan kemudian pemeriksaan juga. Tapi kalau berkaitan dengan intelijen, dengan bukti permulaan, itu sesuatu yang baru ya. Nah, tapi sekali lagi teman-teman sekalian, jangan takut dengan sesuatu yang baru, semuanya bisa dipelajari ya. Selama kita bisa menyesuaikan diri, bisa adaptasi dengan tempat yang di mana kita ditugaskan. Insya Allah teman-teman punya basic ilmu pengetahuan yang sangat-sangat memadai, yang tidak pernah saya ragukan itu ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada di dalam diri kita itu dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan tugas-tugas kita. Saya kira itu saja. Ada yang ditanyakan? Di pokok ini apa? Nanti Pak. Gak berani dia. Udah kebayang Elo sama Bapak. Oh gitu. Gua masih berani berdiri. Ini
ini Umi Elvi, saya udah tahu ini apa Anang. Anak Ma'ruf. Ini calon pengurus Pegrahan katanya. Ini yang flat wajah. Bisa ya. Saya kalau ke ruangan pelayanan itu apa namanya bolak-balik ya begitu aja sih. Kalau berubah. Bu Pipit ingat saya masih di lantai 6, jadi kalau ada pecel, kalau ada apa, dan saya kabit pemeriksaan kenabian, jadi kita satu pun, jadi jangan sampai lupa ya. Dan sekarang PLTK Kandul mau datangnya itu dari Madia, dari Pratama, saya harus tetap kebagian ya. Saya kira itu saja teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada perbuatan saya yang kurang pas ya. Tidak ada personal, semua itu untuk kepentingan organisasi dan insya Allah kita senantiasa dimudahkan ke depannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjalankan tugas amanah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami bertiga sudah standing ovation sudah mewakili. Oke. Hanya saja Kok sepertinya lebih gimana? Jadi menurut Mas Firza, bagaimana penampilan dari Pak Yudi? ini juaranya. Baiklah. Hanya itu Mas. Benar nggak mau ada lagi disampaikan? Di sebelah Bandung. Oh, kode ya. Bila Bandung. Baiklah kalau seperti itu Pak Budi, terima kasih banyak. Semoga Bapak nanti di tempat baru semakin lancar, terus juga semakin jaya, urusan pekerjaannya semua bisa diselesaikan dengan selancar-lancarnya. Itu Pak doa dari kami.